Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya kembali lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor finance, terutama bank-bank besar. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh BTPS, dan terakhir NISP. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang ditutup di harga 9.300 menguat 0,26%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker samarinya BBNI ada akumulasi dari broker asing JP, RX, YU. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI oke ya. Waktu di hari Kamis turun dalam itu malah dia ada tarikan candle hammer dan naik tipis di hari Jumat, dan volume juga meningkat, tapi ini sepertinya ya volume akumulasi ya. Nih kan kelihatan ada akumulasi sedikit dari RX, JP, YU. Jadi oke nih untuk BBNI, ini polanya nih hampir sama dengan BMRI waktu konsol, dan juga BBNI terus membentuk higher high walaupun kadang membentuk higher low, lower low, tapi ini lagi konsolidasi. Ini juga dia berhasil break dari trendline downtrendnya. Ini lagi konsolidasi untuk naik. Risknya kecil, masih sama 9.200 itu dijaga, karena ini toleransinya 8.800. Kalaupun nggak mau pakai stop loss juga nggak masalah BMNI ya. Ini tinggal nunggu dia membentuk rounding bottomnya, ini udah siap-siap ya. Minggu depan lah kita lihat break nggak 9.600, 9.700 nya ini. Peluang besar sih tembus ya. Ini konsolidasinya bagus kan, dia lagi wait and see seminggu kemarin. Karena itu lagi akan pengumuman inflasi Amerika, tapi lihat nggak turun kan, ditahan terus doji dan tinggal nunggu tembus 9.500, 9.600. Ada peluang all time high untuk BBNI ya, tapi ini disclaimer on ya. Peluang besar lah 1-2 minggu ke depan ISG ke atas 7.150, 7.200 ya, Big Bang potensi rebound BBNI bisa all time high. Kalau dilihat dari candle weekly-nya doji juga bagus, volume meningkat, jadi arahnya peluang besar ke atas untuk BBNI seperti itu. Langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang ditutup menguat 3,21% ke harga 10.425. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semarinya BMRI ada akumulasi, walaupun satu broker buang, tapi yang nampung CS, JP, YU, AK, CC ya. Nih sedikit broker tapi banyak lotnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal open gap up ya, dan kami coba lagi harga tertingginya 10.600. Dengan kondisi seperti ini, peluang besar sih bisa potensi all time high ya. Cuman hati-hati tuh, all time high-nya ya jangan beli di saat all time high ya. Karena kalau saham sudah all time high itu kenaikannya mulai terbatas. Apalagi ya mungkin 1 bulan ke depan bisa all time high. Kalau dilihat kondisi seperti ini ya, kalau dihitung ya bisa pakai Fibonacci retracement juga bisa nih hitungnya dari swing low ke swing high ya. Ini 11.000 mungkin sampai 11.800 itu sangat tinggi menurut saya ya. Kalau ke atas itu dari harga tertingginya ini aja dulu ya, all time high-nya dia naik potensi up 10%. Mungkin terjadi ya, 10% mungkin terjadi 1-2 bulan ke depan, tapi ya itu puncaknya menurut saya, dan siap-siap dulu bisa ada turunan lagi ya. Karena ini dia juga udah naik tinggi kan, bahkan dari Juli 2021 dia rally aja naik, tapi kalau mulai mantul tuh dari Juli 2022. Nah itu biasanya dia koreksi di bulan Februari Januari, itu hati-hati, biasa ada koreksi nih kelihatannya Februari Januari itu ada koreksinya, dan jadi ya potensi upsnya mungkin 10% lagi ke 11.800 atau 12.000, habis itu akan ada koreksinya. Seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BBRI yang ditutup menguat 2,64% ke harga 4.650. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dia broker samarinya ada akumulasi di BBRI ya, AKPD RFAT nih. Nilainya juga cukup besar ya, dia 100-an ribu lot. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI yang perkiraan saya seperti ini polanya ya, dan ya dia mantul dari 4.500-nya ini. Ini sempat offset sedikit kan gara-gara kemarin itu wait and see pengumuman inflasi, tapi habis itu ditarik naik lagi. Ini rejection, udah konfirmasi rejection ya. Tarikannya juga volume besar, buangannya ya mungkin buang tapi ada yang nadah di bawah, habis itu dia tarik naik ke atas lagi dengan volume besar. Ini meningkat. Bagus nih. Peluang besar tembus 4.700-nya Senin atau Selasa ya. Tapi ini disclaimer on, dan seperti halnya BMRI, BBRI juga ada peluang nutup gapnya, dan BBRI ini yang terlambat ya, padahal dia nomor 2 bank terbesar di Indonesia, dan harga sahamnya belum naik dan belum
all time high lagi ya. All time high-nya di April kemarin. Ada peluang ke all time high-nya 4.900 sampai 5.000. Ini masih bisa beli, harusnya masih bisa. Tinggal tunggu tembus nih. Udah lihat ya. Ini kan volume meningkat nih. Tinggal lihat tembusnya dengan volume besar nggak? Kalau tembus dengan volume besar bisa valid, break, dan ya siap-siap akan uptrend dan pola cup and handle-nya nih. Kalau pola cup and handle-nya ini bisa naik tinggi kan. Cuman kalau ke 5.300 dari harga sekarang sangat tinggi menurut saya lah ya. 10%, 14% ya sangat mungkin terjadi. Sebelum koreksi dalam bisa jadi ya seperti itu. Untuk BBRI peluangnya masih bagus nih, masih oke. Pola cup and handle-nya ya walaupun offset sedikit tapi masih konsolidasi nih. Masih bisa nih, bisa ditoleransi lah ya. Di atas 4.500, 4.400 tuh masih bisa toleransi dan nggak pakai cut loss juga nggak masalah untuk BBRI. Tinggal tunggu tembus 4.800. Potensi besar. Seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup menguat 0,56% ke harga 8.850. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bokar semarinya, BBCA ada akumulasi juga. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA berhasil break dari pola bisa dibilang symmetrical triangle, tapi nggak perlu pola ini nanti bingung kan, pakai support resisten klasik nih aja udah kelihatan. Ini dia lagi menembus 8.800-nya dan akan peluang juga all time high lagi untuk BBCA. Cuman ya itu, kalau saham all time high itu berarti kenaikannya sudah mulai terbatas, hati-hati. Ini contohnya. Dia all time high di bulan September, terus turun, baru naik lagi kan. Dan yang masih hot misalnya beli di pucuk all time high dan memperkirakan dia naik lebih tinggi, sekarang baru profit mungkin di bawah 1% ya, atau 1%-an. Atau kalau yang pakai average down, ya sekarang udah mulai profit ya. Tapi itu untuk big bang. Kalau untuk saham lain hati-hati kalau average down ya. Kalau saham-saham yang nggak jelas fundamentalnya atau saham-saham gorengan ya hati-hati kalau pakai average down. Kalau saham big bang yang seperti sering saya bilang nggak masalah sangkut, yang pasti dapat dividen ya. Dan juga tetap kalau ISG ke atas, ke utara juga saham-saham big bang, tinggal nunggu waktu, tinggal tambah average down ya. Cocok untuk disimpan jangka menengah, jangka panjang. Seperti itu. Untuk BBCA mungkin akan all time high juga, akan tembus 9.000-nya. Ya, karena terus mau bentuk higher low, higher high. Ini pola-pola BMRI ini dulunya ya. Ini kalau kalian mana BMRI. Nah, ini BMRI kan polanya pola-pola dulu, higher low, higher high naik. Nih higher low, higher high naik. Ini BBRI juga ya, memang BBRI ini agak naik turunnya nggak terlalu bagus ya, nggak rapi, tapi lihat nih polanya sama. BBCA juga nih ya, tinggal nunggu tembus lagi 4.900 besok atau ya peluang besar 9.000 disentuh minggu ini untuk BBRI. Jadi seperti itu untuk BBRI, ada potensi besar BBCA tembus all time high minggu depan ya. Jadi seperti itu untuk BBCA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.535 menguat 0,65%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bokar semarinya, BBTN ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN juga masih bagus ya. Selama di atas 1.500 itu dia lagi konsolidasi untuk mencoba naik. Tinggal tunggu break 1.560, 1.550 udah ke atas nih ya. Yang penting nggak turun dari 1.500 itu aja ya. Kalau Bapak Ibu mau trading di BBTN untuk seminggu ke depan karena berpeluang naik ya, saham-saham big bang bisa nih ngekor. Tapi yang penting ini range-nya kalau mau di 1.400 ke bawah boleh. Tapi kalau saya sih di bawah EMA 20-nya ini udah gagal. Nih, paling 3% stop loss-nya dan targetnya 3% aja. Nih trendline downtrend 1.580, 1.600 atau langsung tarik 1.650. Bisa juga seperti ini, risk reward 1:2. Itu pokoknya menarik lah untuk BBTN. Ini kan lagi konsolidasi. Konsolidasinya juga bagus nih. Walaupun membentuk lower low, lower high, tapi selalu bertahan di atas 1.500. Risknya kecil. Tapi ini disclaimer on. Kalau dilihat dari weekly-nya juga doji. Ya ini bagus, rejection juga. Mantul dari EMA 20 di weekly, tapi nggak perlu pakai ya. Pakai support resisten ini aja, klasik harga aja. Itu menarik untuk BBTN ya. Tinggal tembus 1.550 udah ke atas juga uptrend. Targetnya resisten kuat semenjak Agustus 2022 di 1.620. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup menguat 1,00% ke harga 3.030. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bokar semarinya, BDMN di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BDMN ya belum ada tenaga. Lagi konsolidasi ya, udah naik tinggi kan dari 2.600 ke 3.800 tuh 50% lebih naiknya. Dan sekarang lagi koreksi, ngumpulin tenaga bisa jadi ya.
Kalau beli yang di pucuk nyangkut, nah itu lagi kan jadi permasalahannya. Ini dia lagi konsolidasi, yang penting BDMN gak turun dari 2.800 3.000 nih. Nah ini area yang harus dijaganya untuk BDMN. Jadi BDMN jangan turun lagi dari 2.900 ya. Tapi harusnya 3.000 angka genap itu dipertahankan. Ini kan dia juga nggak membentuk lower low, tapi membentuk higher low. Ya kalau dia tiba-tiba turun, hati-hati itu malah bisa jebol. Nih, pokoknya kalau Bapak Ibu udah beli di 3.000, stop loss saja kalau dijebol 2.800, atau kalau mau di hold silahkan juga ya, nggak ada yang salah. Untuk BDMN ini konfirmasinya akan mencoba uptrend kalau tembus ini 3.200 ini, tembus ini baru tuh. Ini konfirmasi swing low dan pelan-pelan naik lagi. Seperti itu untuk BDMN. Kalau dilihat dari candle weekly-nya doji ya, semoga bertahan ya. Ya harusnya nih dipertahankan lah neckline 2.900 3.000-nya itu. Seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 3.170, menguat 0,95%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semaringnya BTPS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Serta nikel BTPS ya ini lagi konsolnya untuk naik lebih tinggi. Pokoknya Bapak Ibu kalau beli, nah ini kan kemarin dia ke 3.000 tuh. Walaupun nggak nyampe 3.060 udah mantul lagi ya. Pokoknya kalau ada yang beli di 3.170, beli 3.100, konfirmasinya jangan turun dari 3.000 itu BTPS ya. Kalau turun ya udah gagal. Kelihatan juga weekly-nya juga bagus, koreksi dengan volume kecil ya, bisa jadi gas lagi nih BTPS minggu depan. Ya, ini kelihatan. Ya, ini konsolidasinya bagus nih. Konsolidasinya yang penting jangan turun dari 3.000. Ada peluang nembus resisten downtrend channelnya ini ya di 3.350 sampai 3.400 minggu depan. Seperti itu untuk BTPS, tapi ini disclaimer on, silahkan dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah, dan semua keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk BTPS. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NISP yang ditutup di harga 740, menguat tipis 0,68%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semaringnya NISP didistribusi sedikit. Langsung saja ke teknikalnya. Serta nikel, NISP sudah di area koreksinya 740 yang harusnya memang dijaga. Dia sempat offset kemarin turun jebol 740 tapi kemudian naik lagi. Ini risknya juga kecil, nekat aja udah. Risknya paling 2%. Nggak perlu nunggu sampai di bawah 700, pokoknya tutup di bawah 740, di 730, 725 itu stop loss. Targetnya kemana? Terdekat 770. Nah, risk reward 1:2, apalagi kalau dia ke high-nya 800 lagi nih. Risk reward kecil nih. Ini kalau konfirmasi swing low, harusnya 1-2 hari ke depan Senin Selasa pelan-pelan naik. Kalau dia merah lagi ya udah tinggalin. Sesimpel itu sebenarnya. Cuman ya itu psikologis pasti bermain, apalagi masuknya dengan dana-dana besar. Itu yang susah dikendalikan, bukannya market. Market tuh bisa kita lihat dan bisa kita plan apa skenario yang akan terjadi. Kita bisa taruh stop loss dan target profit dan di mana area entry untuk buy. Cuman psikologis yang susah dikendalikan ya. Musuh terbesar trader itu dirinya sendiri ya. Itu apalagi yang sering dengan banyak harapan ya, berharap di market tuh biasanya ya kecewa. Harus seperti robot kalau mau trading di market nih ya. Nggak peduli apa-apa, kalau di luar plan stop loss. Jadi seperti itu untuk NISP. Kalau ini swing low ya pelan-pelan seminggu ke depan dia naik. Target terdekat 780 sampai 800. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuat trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.